Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham UNTR ya, atau United Tractors, yang dimana terakhir kali saya update video UNTR ini tanggal 22 April, waktu itu masih kuartal 1, sekarang sudah kuartal 2 2023, dan hari ini tanggal 31 Agustus 2023 harganya turun tipis ya, 0,57 ke 26.000. Nah, untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini berfluktuatif teman-teman ya. Untuk year to date sendiri masih belum kemana-mana. Ya, untuk 10 tahun masih positif, untuk 5 tahun masih negatif, 3 tahun masih positif, 1 tahun negatif, jadi bervariasi ya. 1 minggu ini negatif, namun 6 bulan, 1 sampai 6 bulan ini positif ya, jadi bervariatif. Ya, untuk harga tertingginya ini setahun terakhir pernah di 36.200 dan terendahnya pernah di 22.200 ya, jadi selisihnya cukup banyak ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham UNTR ini dari 4 analisa ya, kita akan update nanti performance kuartal 2 2023, kemudian nanti seasonality-nya seperti apa. Kemudian dari bandarmologinya kita akan update juga sampai bulan Juli dan sampai akhir Agustus ini ya. Dan nanti kita technical akan review ya, analisa technical tanggal 22 April dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini sudah dibahas ya teman-teman ya. Jadi Unity Tractors ini ya bergeraknya di bidang kontraktor penambangan ya, salah satu grup Astra ya. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Ini aktivitas utamanya ada mesin konstruksi, kontraktor penambangan. Dia juga punya pertambangan batu bara, tambang emas, ada konstruksi dan energi ya. Oke, ini adalah update performance di kuartal 2 2023 ya. Ini hanya kuartal 2-nya saja teman-teman ya. Tidak termasuk kuartal 1. Itu kalau kita lihat ya. Secara pendapatan ini masih naik teman-teman dibanding kuartal 2 2022 di mana biasanya di perusahaan batubara kuartal 2 2022 ini adalah ya puncak dari performance ya. Karena harga batubara waktu itu naiknya sedang tinggi-tingginya, namun ternyata UNTR ini secara pendapatan masih naik ya, laba kotornya juga masih naik dibandingkan tahun lalu kuartal 2 yang sama, dan laba usahanya juga masih naik ya. Hanya sayang laba bersihnya turun, meskipun turunnya sangat kecil ya, tidak kembali ke tahun-tahun sebelum 2022 ya, masih tetap tinggi ya, turun tipis aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, untuk beban pokok penjualannya ini masih turun lagi ya dibanding tahun-tahun kuartal 2 sebelumnya. Untuk beban usahanya ini juga rata-rata lah ya, rata-rata. Kemudian kalau kita cek laba bersihnya justru masih tinggi ya teman-teman ya. Jadi ini cukup mengejutkan sih ya performance UNTR ini ya. Karena banyak yang memprediksi ini akan turun ya teman-teman ya. Akan turun, ternyata ini turunnya tipis sekali dibanding tahun lalu ya. Bahkan ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tadi ya 2021 ke belakang. Nah, ini adalah secara nominalnya ya, pendapatannya 33,7 triliun ya, naik 4,1% dari yang sebelumnya 32,46 triliun. Ya, laba kotornya juga naik, laba usahanya juga naik di sini. Lah, laba bersihnya ini yang turun ya. Laba bersihnya ini turun juga karena penghasilan atau beban lain-lain. Jadi ini di luar operasional ya. Kalau saya cek ini karena ada kerugian kurs di tahun 2023 ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan bidang usahanya ataupun cash-nya ya. Karena ini hanya sifatnya pembukuan saja ya, hanya selisih kurs saja dalam pencatatan. Nah, kalau kita lihat secara penuh ya, satu semester ini masih naik ya. Satu semester penuh aja masih naik ya, 13,6%, bahkan lebih tinggi kenaikannya daripada kuartal 2-nya sendiri. Laba kotornya juga naik 13,2% dan laba usahanya naik 10,3%. Untuk laba bersihnya sendiri masih naik 7,6% ya dibanding semester 1 tahun lalu ya, 2022 ya. Jadi ini performance-nya masih oke nih UNTR ya. Meskipun di tengah tadi ya harga batubara turun ya, karena memang bisnisnya nggak melulu batubara sih ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat, ini book value-nya ada di 1,35 dan pair-nya di 4,32. Jadi ini cukup menarik ya. Pair-nya 4,32 di bawah 5 dan price to book value-nya 1,35 meskipun di atas 1, namun ya
Menurut saya sih masih menarik ya, perusahaan sebagus United Tractor ini ya. Kalau kita lihat ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini juga masih dalam posisi PBV yang di bawah rata-rata ya, masih di bawah rata-rata sebelumnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk PI ini adalah yang terendah ya selama 2010 karena tadi ya meningkat lagi ya. 2022 itu sudah yang paling tinggi, ternyata di 2023 semester 1 semester malah naik lagi ya. Kalau kita cek ROE-nya 30,44%, ini trailing 12 month atau 12 bulan terakhir, dan kalau di annualize juga mirip-mirip angkanya 30%-an. Jadi saya pakai yang trailing 12 month aja. Ya, kita bayarnya di PBV 1,35. Ya, jadi earning yield-nya kita tuh 22,54. Jelas ini murah sekali ya teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat ya. Book value-nya adalah 19.260 ya, dengan earning yield standarnya 10 sampai 15%, maka harga wajar UNTR ini ada di PBV 2,03 sampai 3,04, atau kalau kita konversi ke harga adalah di harga 39.000 sampai 58.500. Ini harga wajarnya UNTR teman-teman ya. Dan harga saat ini masih 26.000, berarti masih jauh di bawah harga wajarnya menurut perhitungan earning yield ya. Nah, sekarang kita akan cek ya kesehatan finansialnya dari quick ratio ya, di mana quick ratio-nya selalu di atas 1 ya. Ini saya quarterly ya. Quarterly aja ya. Kemudian current ratio juga di atas 1, debt to equity ratio-nya juga di bawah 0,25, bahkan ini cenderung turun terus. Ya, jadi ini perusahaan sangat sehat ya, selain tadi performance-nya sangat bagus, valuasinya murah, kesehatan keuangannya juga bagus. Dan ditambah lagi ini sudah pasti rutin bagi dividen, dan sebentar lagi ya bulan 10 di sini, ini kan Agustus sudah selesai ya. Bulan depan besok itu bulan September, dan dipastikan nanti bulan Oktober akan membagikan dividen interim. Ya, ini kalau kita lihat secara historical selalu ya bulan 10 selalu membagikan dividen interimnya. Ya, ini bahkan ada di bulan 9 ya teman-teman ya, 9 atau 10 ya. Rata-rata kebanyakan di bulan 10 atau Oktober. Ya, ini salah satu saham yang pastinya bisa break even point atau bisa balik modal hanya dari dividen. Kalau teman-teman kesangkut di saham seperti UNTR ini ya tenang aja ya, karena setiap tahun akan mengembalikan dividen. Jadi kalau misalnya turun, harganya turun, beli lagi, harganya turun, beli lagi, karena pasti akan BEP sendirinya, dengan sendirinya ya, seiring berjalannya waktu. Oke, kalau kita lihat di sini EPS-nya 6.000 ya, lebih tinggi annualize-nya dibanding tahun 2022, yang di mana 2022 ini juga sudah paling tinggi. Ya, ternyata 2023 ini lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Kita nggak ngerti nanti kuartal 3 atau kuartal 4-nya ya. Namun berdasarkan performance atau data saat ini ya, ini 2023 akan lebih tinggi daripada 2022. Nah, interimnya kira-kira ya, boleh kalau saya samakan ya, karena ini kan mirip-mirip ya IPS-nya dengan 2022 ya. Di mana 2022 itu kemarin interimnya 800-an. Ya, jadi boleh saya prediksi ini akan memberikan kira-kira 800-an juga. Dan kalau misalnya dibagi dengan harga saat ini ya kisaran 3,1%. Ya, untuk interim aja ya, nanti di bulan April kemungkinan akan dibagikan lagi ya. Cuman nggak tahu berapa, karena kan harus menunggu kuartal 3 dan kuartal 4-nya dulu. Oke, secara seasonality ini menarik ya, nanti di bulan Oktober seperti yang tadi sudah diinfokan ya, rata-rata naik ya, karena sering membagikan dividen di sini ya. Namun kalau kita lihat 3 tahun terakhir malah turun ya di bulan Oktober. Jadi mungkin tanggalnya ya, kalau kita lihat tanggal X date-nya ya, tanggal 5 awal bulan. Ini tanggal 7 awal bulan, tanggal 7 awal bulan, tanggal 8. Biasanya awal bulan teman-teman ya. Yang dulu-dulu ini akhir bulan, awal bulan. Ya, jadi kebanyakan di bulan Oktober malah banyak naiknya ya, dimana biasanya kalau habis dividen itu kan turunnya cukup dalam ya.
senilai dividennya seperti bulan Mei ini ya. Oke, Oktober dan Desember namanya nanti akan menarik secara seasonality-nya. Kemudian kita akan cek secara bandarmologinya ya. Jadi ini dimiliki tadi sudah disebutkan ya, PT Astra International atau ASII. Ya, kemudian ada masyarakat yang non-warkat atau scripless 1,4 miliar, punya saham treasury juga, dan ada masyarakat yang scrip ya, artinya sahamnya itu tidak bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya partisipasi asing di saham ini kan tinggi ya. Jadi kita bisa lah mengikuti investor asing karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan di harga saham ya. Dan kalau kita lihat bulan Agustus ini masih buang barang ternyata ya. Padahal bulan Juli sudah kelihatan mulai mengumpulkan lagi, namun Agustus buang barang lagi. Dan kalau kita cek di sini teman-teman ya, jumlah ordernya ini meningkat cukup tajam teman-teman ya. Cukup tajam dari yang Juli tahun 2022 itu hanya 16.500, sekarang sudah 43.000. Ya, jadi hampir 3 kali lipatnya ya. Jumlah lembar sahamnya pun meningkat. Ya, sehingga average per share-nya itu turun. Ya, kalau kita lihat grafiknya ini di sini turun ya. Dan value per holdernya jadi kira-kira kalau dibagi ya dengan harga saat ini 26.000 itu per investor itu rata-rata pegang kisaran value 85 juta. Ya, dulunya sempat 100 gitu ya, 99. Jadi ini semakin menurun, artinya penambahan holder ini menarik rata-rata ke bawah ya. Berarti yang masukin adalah yang kecil-kecil teman-teman ya. Investor dengan modal-modal yang di bawah rata-rata masuk ya, bertambah ke sini sehingga mengurangi average ya. Mengurangi average-nya. Oke, jadi ini kelihatan sedang distribusi ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di investor asing juga yang pastinya menyuplai barangnya ya. Jadi ini Juli sudah mulai mengumpulkan, namun ada dua kemungkinan ya. Di bulan Agustus ini memang investor asing mau buang barang ya, atau terpaksa investor asing buang barang. Kenapa? Karena demand dari retail cukup tinggi. Ya, jadi kira-kira ada dua ya. Jadi yang menyebabkan investor asing ini membuang barangnya, padahal di Juli sudah mengumpulkan. Karena apa? Terlalu tinggi minatnya ya, investor lokal tinggi. Jadi kan mau nggak mau harus ada yang jual dong kalau ada yang mau beli. Nah, yang jual yang punya barang teman-teman ya. Dan inilah yang terjadi ya, distribusi. Nah, kalau kita lihat ya secara detail dari Juli ke Juli 2022 ke 2023, kita lihat lokal ID atau investor retail lokal ini bertambah terus ya, 5,32%. Jadi ini signifikan ya, signifikan naik, grafiknya persis sama yang ini ya. Ya, persis. Naik ya, terbesar kedua yang naik adalah lokal corporate ya, dari 1,25% sekarang jadi 7,07%. Jadi ada dua nih yang membeli, yang menjual siapa? Yang menjual investor asing teman-teman ya. Di sini investor asing ada reksadana asing ya yang mulai menjual, meskipun di bulan terakhir ini sudah mulai bulan Juli ya. Udah mulai dari Mei ke Juli itu sudah mulai membeli lagi. Yang masih konsisten buang, ini OT juga sudah mulai menukik ke atas ya. Yang masih konsisten buang itu adalah reksadana lokal. Ini juga ya sudah mulai nih ya, uang besarnya juga mulai menukik lagi ya. Kemungkinan akan ada pembelian lagi nih teman-teman ya. Jadi dia menukik ya, reksadana asing secara overall setahun masih buang barang, namun ini sudah mulai beli lagi. Foreign other juga sama ya, sudah buang barang, namun ini sudah mulai membeli lagi ya, grafiknya sudah mulai mau kelihatan mau naik ya. Secara overall juga secara setahun terakhir memang buang barang, namun di sini sudah mulai ada pembelian ya. Kalau kita lihat di bulan Juli kan memang ada pembelian di sini ya. Namun Agustus buang barang lagi ya. Jadi kemungkinan kalau dilanjutin ini besok pagi datanya sudah keluar ya, data kepemilikan saham kemungkinan akan turun lagi ya. Oke, jadi secara overall dari Juli ke Juli ini masih terjadi distribusi. Kemudian di bulan Agustus ini kalau kita lihat ya, tadi kita follow investor asing di sini, dia juga masih turun cukup dalam. Ya, dia buang barang di sini
Di sini dia beli, ya, kemudian buang barang sehingga rupiahnya lebih rendah. Jadi daripada sebelumnya ya. Jadi ini distribusinya cukup bagus teman-teman ya. Beli di sini, ya, kemudian harganya dinaikkan, ya, investor asing masuk dinaikkan dan dia jual di sini, ya. Dan ketika dia jual semuanya, harganya nggak kembali ke harga 24.000 tapi berhenti di 26.000. Jadi ini bagus teman-teman ya, distribusinya bagus. Kemudian kalau kita lihat dari Bandar Detektor ini selama Agustus 1 sampai 31 Agustus ini small accumulation kecil. Kemudian BK juga terlihat di sini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Secara broker summary akumulasi dan Bandar Detektor akumulasi. Namun tadi karena ini penguasa supply-nya adalah investor asing dan yang mempengaruhi harganya adalah investor asing, ya tadi kita lihat partisipasinya tinggi, berarti kita follow ini aja, jadi ini sedang distribusi ya teman-teman ya. Dan ini distribusinya sudah bagus ya, artinya barang yang dikumpulkan ini sudah habis ya, yang dari sini ke sini sudah habis, karena ini sudah di bawah ini garisnya. Harga-harganya tidak kembali ke sini ya, jadi ini kemungkinan ya akan bisa proses akumulasi lagi karena sudah habis barangnya ya, yang di sini. Oke, ini adalah review dari analisa teknikal tanggal 22 April ya. Di waktu itu saya prediksikan harganya naik, kemudian ke 32, kemudian baru turun, kemudian dia akan naik lagi ya. Namun ternyata salah ya teman-teman ya. Ternyata habis itu kan dividen tuh ya. Dia ARB berjilid-jilid ya, bagi dividen ARB berjilid-jilid ya. Barulah dia turun di sini ya, turun. Kemudian dia mulai sideways di sini, ya bulan Juli itu mulai ada pembelian investor asing di sini ya, dan di bulan Agustus dinaikin dan dijual di sini. Tadi sudah dibahas di Bandarmologi. Dan sesuai dengan analisa tadi, barang yang sudah dibeli di sini di bawah ini sudah habis terjual mestinya. Ya, sehingga kemungkinan besar ini akan masuk ke fase akumulasi lagi ya. Karena ini polanya kemungkinan akan membentuk uptrend. Ya, ini ada higher high dan higher low. Ya, jadi ini menunggu higher low ya. Kemungkinan dia akan turun lagi ke sini ke 25.000 atau mungkin ya di sini langsung mantul ya di MA 200. Ya, mungkin di sini ya lah ya. Di sini ya, jadi dia akan turun lagi ke 25.000. Kemudian dia akan mantul ya pastinya ya. Bulan September ini akan mantul karena pasti di bulan Oktober akan ada dividen ya. Mestinya harganya akan dinaikkan dulu ya, seperti ini, seperti sebelumnya ya. Dividen harganya dinaikkan dulu. Nah, baru diturunkan. Nah, dari sini kemungkinan akan turun lagi ya teman-teman ya. Nah, turunnya ya sebesar dividennya lah kira-kira ya. Saya nggak ngerti nanti dividennya kira-kira berapa besar ya. Prediksinya sih nggak banyak, hanya 3% ya untuk interimnya. Untuk volumenya atau rata-rata transaksi per harinya ini menurun teman-teman ya. 109 M per hari ya, dibandingkan saya analisa sebelumnya ini yang sempat 224 M per hari. Ini turun, di sini kelihatan volumenya turun ya, hanya 109 M per hari. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Tadi secara jangka panjang ya, fundamental ke jangka panjangnya masih naik. Kinerja jangka pendeknya juga masih naik ya, masih naik lagi setelah tertingginya di 2022 tercapai. Valuasi masih terbilang murah berdasarkan data saat ini. Kemudian ini rutin bagi dividen. Forecast interimnya nanti bulan Oktober 3,1%. Peluang naik ada di bulan Oktober dan Desember secara seasonality. Kemudian Bandarmologi masih sepenuhnya distribusi ya teman-teman ya. Dari Juli ke Juli distribusi 1 sampai 31 Agustus nanti juga investor asing sedang distribusi lagi. Dan terakhir tadi secara teknikal ini berpotensi untuk membentuk pola uptrend ya. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham UNTR. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham UNTR ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham UNTR ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.